Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bondowoso. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik, yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Bersama saya Wiwit Ayuandira dari UPTD SPF SMP Negeri 1 Ringin. Saya Yuli Dwi Astuti dari UPTD SPF SDN Pakisan 1. Dan saya Rini Novi Murtiari Wisanti dari UPTD SPF SDN Sumber Tengah 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yuli. Alhamdulillah ya. Ibu hari ini akan melakukan coaching ya? Betul sekali Bu Yuli. Sebelum melakukan coaching ada sedikit yang mau saya bicarakan. Boleh ya Bu? Boleh. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apa belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan saya akan mendengarkan jawaban-jawaban coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Begitu Bu. Baik Bu Yuli. Sebelum dimulai observasinya ya Bu, jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Begitu Bu Rini. Sebelum melakukan proses observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh, silahkan. Yang pertama begini Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Baik Bu Yuli, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu ada 3 Ibu. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Bu Yuli. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Betul ya Bu. sekali Bu Yuli. Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul sekali. Baik, di antara ketiga kompetensi tersebut yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik apa Bu Rini? Baik, yang ingin lebih saya kembangkan di sini adalah kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan berbobot Bu Yuli, seperti itu. Jadi ada 2 ya Bu? Ada 2. Iya, yaitu memberikan kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Ibu kira-kira indikator ketercapaiannya apa Bu Rini? Saya ingin coachee saya bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sendiri, dalam arti coachee saya nanti menemukan cara-cara atau langkah-langkah bagaimana coachee saya bisa menyelesaikan permasalahannya dengan sebaik mungkin, seperti itu Bu Yuli. Jadi Ibu ingin coachee-nya mendapatkan solusi dari permasalahan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Betul sekali Bu. Baik Bu Rini, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan sesi coaching bersama coachee dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi. Baik gitu ya Bu. Siap. Baik, silakan Ibu Rini, terima kasih. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Bu Wiwit. Selamat pagi Bu Rini. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Rini. Alhamdulillah. Bu Wiwit, terima kasih sudah mau meluangkan waktu. Kita akan mengobrol sedikit ya, kira-kira 10-15 menitan. Boleh Bu? Boleh Bu Rini. Namun sebelum kita memulai sesi coaching ini, kita akan didampingi oleh supervisor kita. Dalam hal ini akan dilakukan oleh Ibu Yuli. Jadi nanti supervisor ini akan mengamati sekaligus menilai kegiatan coaching kita pada hari ini. Baik Bu. Apa nih yang ingin Ibu bicarakan pada hari ini? Begini Bu Rini, saya itu di kelas anak-anak itu minat belajarnya kurang Bu Rini. Jadi anak-anak itu saat pembelajaran kurang antusias, tidak aktif begitu mengikuti pembelajaran. Saya ingin meningkatkan
minat belajar anak-anak dalam kegiatan pembelajaran, Bu Rini. Baik, baik. Jadi yang Ibu hadapi saat ini adalah murid-muridnya yang kurang aktif dalam pembelajaran, Betul, Bu. kemudian cenderung ramai mungkin ya Bu ya. Iya, Dan pada saat Ibu sendiri menjelaskan materi, mereka tidak antusias menyimak, begitu? iya betul sekali, Bu Rini. Oke. Selanjutnya Bu Wiwit, apa sih yang ingin Ibu dapatkan di akhir percakapan ini? Saya ingin meningkatkan minat belajar siswa di kelas, Bu Rini, ketika mengikuti pembelajaran. Baik. Jika dihitung dalam skala 1 sampai dengan 10, di angka berapakah pencapaian Bu Wiwit saat ini? Ya, kalau dihitung dari angka 1 sampai 10, mungkin masih di angka 6 ya, Bu Rini. Baik, Gitu. iya, semangat Bu. Iya, tetap semangat. Siap. Nah, kemudian selanjutnya kira-kira melihat pencapaian saat ini, langkah apa yang akan dilakukan Bu Wiwit untuk menumbuhkan minat belajar siswanya? Saya ingin berkonsultasi dengan rekan sejawat agar bagaimana caranya untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran bagi siswa saya yang awalnya anak-anak tidak aktif mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga pada akhirnya nanti siswa aktif begitu mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, mungkin bisa dengan cara belajar membuat PPT yang lebih menarik, PowerPoint yang lebih menarik, misalnya melalui media Canva, atau misalnya menggunakan media internet. Anak-anak bisa saya berikan media-media yang ada di YouTube begitu. Oke, oke. Jadi yang akan dilakukan Bu Wiwit tadi adalah dengan cara membuat PPT melalui Canva, kemudian juga membuat kuis yang menarik, artinya membuat media pembelajaran yang lebih variatif dari yang sebelumnya, begitu Bu? Ya, betul sekali, Bu Rini. Kalau idealnya seperti itu, apa saja sih kekuatan yang sudah dimiliki Bu Wiwit saat ini untuk menumbuhkan minat belajar siswanya? Ya, mungkin kalau sekarang kekuatan yang saya miliki ya diantaranya saya sebenarnya sudah bisa membuat PowerPoint yang lumayan menarik lah ya untuk pembelajaran di kelas begitu Bu. Kemudian saya juga kadang memberikan game dalam kegiatan pembelajaran agar anak-anak tidak bosan begitu, atau memberikan kuisis Bu. Siap. Baik. Oke, sekarang apa kira-kira reaksi Ibu? Kalau saya menangkap tadi media pembelajaran Bu Wiwit ini kan cenderung menggunakan media elektronik, ya. Iya. Nah, betul. itu tentunya juga ada kaitannya dengan listrik. Nah, Iya. bagaimana langkah yang Bu Wiwit ambil ketika ada pemadaman listrik di sekolah? Ya, mungkin bisa menggunakan genset Bu, karena di sekolah saya sudah ada fasilitas, ada genset yang bisa digunakan ketika sewaktu-waktu listrik padam begitu. Bagus sekali, nggih Bu. Ya. Tetapi di sini kita juga setiap apa ya Bu, kejadian itu pastikan mengalami kendala, nggih. Jika pun nanti Bu Wiwit sudah berinisiatif menggunakan genset, tetapi gensetnya sendiri semisal nih ada kendala, tidak bisa hidup dan lain sebagainya. Apa langkah selanjutnya, rencana selanjutnya dari Bu Wiwit sendiri untuk mengatasi hal tersebut? Kalau misalnya plan yang sebelumnya tidak terlaksana, menggunakan genset itu juga tidak bisa, misalnya tidak bisa digunakan, ya mungkin saya bisa menyediakan sebelumnya alat peraga Bu untuk pembelajaran di kelas, atau saya menyiapkan materi-materi menggunakan lingkungan sekitar yang relevan dengan materi pembelajaran. Baik, Gitu. baik, bagus sekali Bu Wiwit. Kemudian, adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Wiwit? Prioritasnya saya akan menyegerakan berdiskusi dengan rekan sejawat saya Bu untuk segera melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik untuk siswa begitu. Baik, kira-kira nih, adakah orang lain atau hal lain yang bisa membantu Ibu untuk mencapai tujuan tadi? Ada Bu, ya yang pertama ya pastinya berkolaborasi ya dengan rekan sejawat gitu. Saya bisa meminta pendapat apa yang sudah baik yang rekan sejawat
saya lakukan, saya bisa mengadopsi itu, kemudian saya terapkan di kegiatan pembelajaran dan juga bisa juga konsultasi pada kepala sekolah begitu Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Wiwit. Ibu melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam merancang media pembelajarannya sendiri yang dapat menarik minat belajar siswanya sendiri itu supaya lebih meningkat lagi. Apa kira-kira komitmen yang Ibu harapkan dari rencana aksi yang sudah Ibu lakukan ini? Saya akan konsisten Bu dalam menjalankan apa yang sudah saya rencanakan ini Bu. Ya, karena memang konsistensi itu sangat penting ya Bu ya. Penting dan memang agak berat untuk dilaksanakan. Betul sekali. Nah, di sini saya juga ingin menanyakan siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Yaitu yang pertama pastinya rekan sejawat, yang kedua kepala sekolah, karena di sekolah saya juga kepala sekolah secara berkala selalu melakukan supervisi, jadi itu bisa menjadi pemantauan bagi apa yang saya kerjakan gitu. Siap. Dari sesi coaching yang kita lakukan hari ini, apa yang dapat Bu Wiwit simpulkan? Saya akan meningkatkan minat belajar siswa di kelas dari yang sebelumnya mungkin belum baik ya, masih di angka 6 tadi, supaya bisa meningkat dalam keseharian agar siswa juga tertarik dan berminat ketika belajar dan juga tidak pasif, atau artinya siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Begitu. Baik. Nah, kaitannya dengan konsistensi tadi, kira-kira nih kapan Bu Wiwit akan melaksanakan itu? Sesegera mungkin Bu, akan saya laksanakan demi tujuan saya tercapai begitu. Ya, wah, keren sekali Bu. Baiklah Bu Wiwit, terima kasih banyak. Minggu depan atau bulan depan kita ketemu lagi. Apakah minat dan aktivitas belajar siswa Bu Wiwit sendiri sudah mengalami peningkatan atau belum? Seperti itu nggih. Karena tadi sudah disebutkan Bu Wiwit sendiri bahwasannya Bu Wiwit akan menggunakan media pembelajaran yang jauh lebih menarik dan bervariasi lagi. Seperti itu. Baik Bu. Terima kasih Bu Rini. Sama-sama Bu Wiwit. Baik, kalau begitu saya akhiri Bu Wiwit. Terima kasih juga atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Rini tadi hasil coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Yuli sudah berjalan dengan lancar. Baik, alhamdulillah ya Bu sudah berjalan dengan lancar. Nah, setelah melakukan coaching bersama coach nih, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Rini. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Rini tadi? Siap Bu Yuli. Tadi selama proses coaching yang sudah saya laksanakan dengan alur tirta tentunya ya Bu, dengan juga di dalamnya saya menanyakan tujuan yang ingin dicapai, kemudian melakukan identifikasi masalahnya sendiri apa, kemudian lagi menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah saya sudah menggali potensi dari coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seperti itu Bu Yuli. Wah, iya ya Bu. Jadi tadi Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Ya, dengan menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab. Dan juga saya lihat Ibu juga sudah menggali potensi untuk coach dalam menemukan solusinya, begitu ya. Betul sekali Bu Yuli. Baik, berarti Ibu sudah berhasil dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu. Saya juga tadi mendengar percakapan Ibu sudah fokus terhadap coaching. Artinya Ibu sudah melakukan kehadiran penuh dalam coaching tersebut. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa Bu Rini. Terima kasih Bu Yuli. Apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching kali ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Amin. Dan diberi kemudahan dalam proses coaching berikutnya. Amin, amin. Terima kasih Bu Yuli. Ya, satu lagi pertanyaan ya Bu Rini ya. Boleh. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching kali ini? Baik, karena memang
ini hal baru bagi saya ya Bu Yuli. Iya. Tentunya saya ingin lebih baik lagi ke depannya, yaitu saya ingin lebih memahami tentang alur tirtanya sendiri seperti apa untuk melakukan coaching, supaya coaching saya atau ke depannya nanti akan jauh lebih baik lagi. Seperti itu Bu Baik, Yuli. luar biasa Bu Rini ya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dengan saya. Saya akhiri perjumpaan kita hari ini ya Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sama-sama Bu Yuli. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam.